bener wis kaping-kaping. Yo sak kelas wis cukup. Kowe kok meja malah tiga wawancara apa itu? Apa ya pertanyaannya lupa? Kasih like dan subscribe itu biar subscribe jangan lupa karena subscribe itu ada. Bisa kita subscribe kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu. Malam. Masih bersama saya Abbas di channel YouTube KKN dari rumah. Masih menyangkut tentang tema KKNDR, yaitu mengenai proses pembelajaran daring yang dilakukan anak-anak di tengah wabah virus corona ini. Di tengah-tengah saya sudah kehadiran ibu-ibu dari grup T10 atau Desa Kebulen Gang 6. Langsung saja ya ibu-ibu, saya ingin bertanya, ini kan dari anak-anak di tengah Suryo, sekarang ini sekolahnya proses pembelajarannya dilakukan dengan online atau bisa lewat WA, bisa lewat Instagram dan lain sebagainya, pokok dilakukan dengan cara online. Nah, ini untuk ibu-ibu semuanya, tanggapan dari ibu-ibu semuanya ini ketika pembelajarannya itu dilakukan dengan online itu pripun Bu? Mungkin dari Mbak Kojah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk karena menyikapi pada masa-masa pandemi seperti ini, memang tugas sekolah itu kan sekarang memang diberikan secara online. Sebenarnya itu ada plus minusnya juga ya Mas. Kalau online itu memang kita diberikan ruang kebebasan buat anak sebenarnya. Jadi kita tidak terpaku pada pendidikan yang di sekolahan. Sebenarnya kalau belajar itu menurut saya memang di mana saja ya. Soal kita tidak harus matok di sekolah, dimanapun kita bisa belajar. Cuman kalau online itu memang ada kendalanya untuk para ibu-ibu yang bekerja terutama. Jadi ketika sang anak tidak didampingi oleh seorang tua, akhirnya dia menggunakan gadgetnya sendirian tanpa ada dampingan, itu nantinya akan imbasnya kan kemana-mana. Sedangkan untuk ibu-ibu bekerja itu kan dia harus memiliki fungsi ya sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi anak, juga sebagai ibu bekerja. Jadi kalau online itu memang harus diawasi oleh orang tua gitu. Tapi untuk ibu bekerja memang waktunya yang harus kita ikutin ya. Artinya anak-anak belajar berarti ikutin kita, walaupun nanti belajarnya online, apalagi apa yang tidak pernah dipegangi HP seperti anak saya. Jadi kalau mau nggak tugas ya nunggu saya belajar. Itu menurut saya, barangkali menurut ibu-ibu yang lain punya tanggapan sendiri ya anaknya pada online gitu. Dari Eka mungkin gimana Mbak, menurut Mbak tanggapan tentang pembelajaran online yang dilakukan saat ini oleh anak? Kalau menurut saya hampir sama sih sama Ibu Daida. Kendalanya di waktu, karena saya juga seorang pekerja, jadi untuk mendampingi anak juga mengikuti waktu saya. Setelah saya selesai bekerja baru bisa mendampingi anak untuk belajar. Mungkin dari ibu yang lain yang tidak bekerja. Mbak Wiwi. Sebenarnya ini memang benar ada plus minusnya. Jadi di sini karena memang saya ibu rumah tangga, jadi kalau
ya sebentar kayak gitu. Jadi oke lah kita kasih waktu dia bermain sebentar, tapi nanti karena keasikan ya, jadi belajarnya nanti. Terus kalau di saat mau kadang baru belajar sebentar udah ngeluh ya, katanya tugasnya banyak ini itu. Iya, sesabar apapun ya tetap Nah, itu jadi yang kalian baru pasti. iya memang nggak bisa. Tetap apa ya, tetap merasa sulit banget. Iya. Mau minta bantuan sama siapa? Di sini kan peran orang tua kan memang dibutuhkan banget ya. Soalnya anak nggak bisa belajar sendiri ya, yang dikatakan super ikan itu tetap harus ada pantauan yang lebih dari orang tua. Terus untuk yang selanjutnya mungkin susah apa enggak sih kalau misalkan untuk mengatur anak itu supaya belajar di rumah itu, mungkin dari terus monggo. Saya anak usia SMP sih soalnya. Kalau SMP kan tidak seperti anak-anak yang SD. Kalau SD kan memang harus kita monoton, intinya kan monoton semuanya kan ya. Kalau saya pribadi soal kalau SMP itu cuman mendampingi toh, tidak bisa ibu tanya oh ya gini ya. Tapi kan kalau SD kan kita memang 100% ya, 100% terjun, benar-benar terjun. Kalau saya tidak begitu sulit karena anaknya sudah SMP. Udah SMP, tinggal disuruh dek dikerjakan, kita dampingi, udah. Mungkin untuk Mbak Santi sulit nggak sih Mbak, misalkan untuk mengontrol anak supaya bisa ayo cepat belajar gitu? Menurutku sih sudah sama kayak Dewi SD kalau yang SMP ya SMA bisa belajar sendiri ya. Oh iya. sebagai alasan. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apa kendala-kendala yang mungkin terjadi pada saat pembelajaran online kan pasti ada ya. Nah itu mungkin apa saja ini dari ibu-ibu kan mungkin masih beda-beda kendalanya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Mungkin dari Mbak dulu, mungkin ya Mbak kendala-kendala pada saat pembelajaran apa aja Mbak? Apalagi di rumah, di lingkungan rumah banyak anak-anak usia setara. Iya. Jadi sangat sulit. Kita masih mau belajar, yang lain pengen ngajak main. Oh iya. Nah itu. Kalau Sawis. kalau saya sendiri kuota. Oh kuota. Memang harusnya di sini itu belajar online itu harusnya ada Kuota yang tadinya kita cuma 1 bulan bisa 1 kali, itu sampai bisa 2 atau sampai 3 kali kita beli. Itu kendalanya di kuota. Terus nomor 2 nih HP ya. Kalau HP ne rodok cadul kan suwi Mas. Tapi kan nek HP ne rodok apis itu wis ajare wong iki cepet. Kendala HP sama kuota. Mungkin kalau misalkan ada lagi Mbak Wiwi kendalanya sama. Ya itu juga kalau kendala itu pasti ada ya, apalagi anak SD kelas 1, 2 itu kan terutama itu mood belajar online itu memang belum ada. Jadi kalau di sekolah dia ada yang ditakuti, jadi mau tidak mau dia kan belajar. Kalau di rumah kan mau tidak mau ya wes ngomong dulu gitu kan. Sabar-sabarnya orang tua yang terjadikan dari guru. Makan apa? Kalau orang tua juga orang bakalan bisa jadi guru. Memang guru ini memang top. Kadang memang itu ini HP-nya kan misalnya kita belajarnya bisa browsing ya, bisa browsing. Kadang si anak juga jenuh juga. Lihat YouTube sebentar kadang kayak gitu, terus coba lihat video sebentar buat selingan, tapi kadang karena keasikan ya lupa dengan tugas awalnya. Kembali
kembali ngoprak-ngoprak lagi. Terus untuk selanjutnya pasti kan ada obrolan nih sesama ibu-ibu, baik itu ibu-ibu yang dari satu kelasnya atau yang ibu-ibu dari komunitas kita sendiri. Misalkan ini kan dari sekian banyak ibu-ibu kan mungkin ada anaknya atau orang tuanya yang mungkin tidak punya HP, terkendala oleh itu. Nah, dari obrolan itu ada enggak masukan istilahnya, aduh ngapura lho HP ki pri carane ngikuti pembelajaran online gitu, ada enggak? Kalau dari saya SMP itu menyediakan SMP. Jadi kalau yang tidak punya HP, tidak punya kuota bisa ke sekolahan. Itu disediakan dalam jangka waktu jam kerja sekolah. Kalau SMP, tidak tahu kalau SD. Itu berarti berupa pakainya guru atau Pakai internet, pakai komputer, komputer sekolahan. Jadi ke sana mengerjakan soal, kalau selesai pulang. Itu yang tidak punya kuota, terus tidak punya HP. Kadang kalau kita, ya mungkin kalau minta tolong dari sekolahan juga mungkin sekolahan bisa memberikan kalau kita punya HP. Mungkin kayak gitu, memberikan kuota. Tapi kayaknya kalau sekarang itu enggak asli ya, nggak ada yang punya HP berbasis Android ya. Maksudnya bisa dikatakan misalnya dari kalangan menengah ke bawah pun sekarang ternyata sudah jadi apa namanya tren. Jadi kayak tidak ada alasan online itu tidak bisa, cuman tinggal mau apa enggak gitu aja. Kalaupun ada HP-nya, paling kuotanya kendalanya di kuota. Kalau untuk anak-anak SD mungkin kuotanya tidak begitu, ya tidak begitu menyedot ya. Tapi kalau yang udah tingkatan SMP SMA memang itu ekstra boros. Harapannya nanti ada stimulan bantuan kuota yang buat ya yang SMP atau SMA. Syukur-syukur yang mamanya juga. Kalau di SD anakku kebetulan kemarin juga dibahas sama kelasnya. Kalau untuk HP semuanya nggak ada masalah ya. Dari wali murid semuanya kayaknya nggak mempermasalahkan ada HP atau tidak. Soalnya sepertinya sih punya HP semua. Cuman kemarin dari wali kelas woro-woro, kalau seumpama memang ada yang keberatan dengan kuota, sekolahan memberikan kebijaksanaan, monggo yang nggak bisa ke sekolah nanti dicari jalan keluarnya bagaimana. Tapi kalau yang di kampung-kampung sebenarnya juga tidak masalah ya, karena sekarang sudah ada center RD ya. Jadi kan itu bisa dimanfaatkan. Jadi yang sehariannya ada buat game, tapi kan bisa jangkauan tuh ya. Iya, makanya berarti bisa mengerjakannya di sekitar area yang beberapa radius kan gitu. Tapi tetap harus ada pantauan. Kalau orang tua mungkin males nek kayak gitu ya. Tapi nek kalau anak-anak yang SMP gitu, bisa kerja di ngono orang anak kuota mungkin koyo ngono. Berarti kan di kampung ini istilahnya solusi itu tetap ada dengan adanya WiFi. Tinggal bagaimana terbantukan, tinggal bagaimana anaknya itu istilahnya mau apa enggak. Nah terus untuk dari ibu-ibu semua ini ada saran enggak buat pihak sekolah mungkin atau guru-guru mengenai pembelajaran online itu supaya berjalan dengan benar? Untuk dari ada saran enggak untuk pihak sekolah supaya online-nya itu bisa berjalan dengan lancar? Apakah dengan tadi pihak sekolah mungkin memberikan kuota atau bagaimana? Dari anak saya sih selama ini nggak ada masalah ya Bu ya, tersedia karena ya mungkin ya itu tadi dari kalangan menengah ke bawah pun sekarang semuanya sudah ada, tinggal mau apa enggak. Sarannya sih lebih aktif aja, maksudnya kita kan belum tentu nih apa yang kita lihat itu tahu maksudnya, tahu maksudnya kan apa itu yang dimaksud di soalnya itu apa gitu. Kalau bisa sarannya sih kitanya sendiri ya yang lebih aktif sama gurunya. Kalau memang ada
ada yang tidak tahu Tadi kan langsung sekarang ditanyakan aja ke disediakan gurunya. grup untuk itu. Kalau itu memang sudah ada sih Bu, dari awal wali itu. murid, jadi mungkin kalau kita tidak mudeng kan langsung di-share ke grup, terus nanti yang jawab kan biasanya orang tua yang bisa juga langsung menjawab. Kalau pas Jangan malu bertanya aja Iya. buat orang tuanya kalau sudah gitu. Pak Farida, sarannya buat sekolah atau buat guru. Kalau kebetulan di tempatnya saya yang khusus kelas 2 memang untuk pembelajaran yang seperti itu memang sudah, jadi memang kita tidak melulu soal online ya, hanya tugas-tugas kelas 2 itu memang di kelas kita kebetulan tidak seperti itu. Jadi memang manakala kita diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan pembelajarannya, kadang juga melalui video seperti itu gurunya, dan juga kadang edukasi yang berbentuk leaflet atau yang lainnya. Jadi walaupun kita belajar online itu kita tidak melupakan sejarahnya kenapa kita disuruh online. Jadi memang kita itu diberi sedikit pengetahuan itu buat anak-anak atau edukasi tentang corona. Jadi tidak melulu tentang pelajaran. Jadi ada pendidikan coronanya, kenapa kita seperti ini, akhirnya dibelajarkan online, dan bagaimana caranya biar kita tidak seperti ini lagi. Jadi pendidikan corona itu sebenarnya juga perlu, terutama buat anak-anak. Mereka tahunya kan libur karena corona, tapi tidak tahu corona itu antisipasinya seperti apa. Jadi lebih ke pendidikan corona saja. Soalnya kalau kita tugas online kayaknya tanpa dari guru pun kita bisa searching kan melalui website, melalui alat itu. Jadi kapanpun kita bisa belajar sesuai dengan mata pelajarannya anak. Cuman kalau pendidikan corona, kalau kita tidak kasih ke anak itu nanti mereka tidak tahu kenapa alasannya kita diberikan. Memang dulu kan Nyuwun Sewu kalau ada di TV itu kan memang Pak Ganjar malah justru memberikan statement bahwa anak-anak itu selama liburan tidak usah diberi tugas banyak gitu kan, lebih baik kita beri pendidikan tentang corona gitu. Tapi kenyataannya memang di luaran, mungkin bukan di sini, tetapi di daerah mana memang akhirnya justru dimanfaatkan oleh anak-anak yang usianya lebih dewasa dari anak kita. Mereka lebih ke rental PS gitu kan. Jadi akhirnya malah justru libur itu tidak ada manfaatnya. Akhirnya oleh gurunya atau dinas mungkin itu dirubah lagi aturannya, dia dikasih tugas. Dan dengan banyaknya tugas juga mereka pasti jenuh. Makanya di samping ada tugas ya ada edukasi lain gitu kan, yang atau kalau di tempat saya terutama ya yang kelas 2 itu memang tidak hanya untuk anak tok, jadi memang kita libatkan orang tua. Itu sebenarnya sih sudah bagus. Kita disuruh bikin tugas yang melibatkan orang tua, adik atau kakaknya di video bermain bersama atau segala macam, sebenarnya juga sudah bagian dari materi. Cuman untuk pembelajaran coronanya memang kurang gitu. Jadi harapannya ada edukasi ke situ biar anak-anak tahu dan mereka ngerti alasannya. Itu aja Mas. Oke lah, mungkin dari sharing-sharing ibu-ibu sekalian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada saat pembelajaran online ini kan pasti ada keluh kesahnya dari ibu-ibu semua, terus ada kendala-kendalanya yang tadi sudah diungkapkan, terus juga dari ibu-ibu semua ada saran dari untuk gurunya atau untuk pihak sekolahannya supaya pembelajaran online itu bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Mohon maaf ini saya istilahnya mengganggu waktu dengan sedoyo. Terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Nantikan video saya selanjutnya masih tentang mengenai proses pembelajaran dari rumah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.